Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami peserta Latsar CPNS 2021 BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan, golongan 3, angkatan 10, kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Putri Kitasari. Saya Nur Latifah. Saya Tri Yulianti. Dan saya Zulela. Kami akan memberikan informasi larangan mudik ASN di era pandemi. Dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran COVID-19 yang berpotensi meningkat dikarenakan melakukan perjalanan dalam masa pandemi, maka pemerintah melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negeri dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2020 tentang 1. Larangan pergi keluar daerah, 2. Larangan mudik selama status kedaruratan masyarakat, 3. Larangan memberi izin cuti. Kebijakan ini didasari oleh beberapa pertimbangan, yaitu 1. Mudik berpotensi meningkatkan resiko penularan ke orang lain. 2. Kota-kota dengan 0 kasus berpotensi untuk memiliki kasus baru yang muncul karena COVID-19 dapat ditularkan dari orang ke orang. 3. Angka penularan dan kematian COVID-19 di Indonesia setiap harinya meningkat. 4. Pendukung pemerintah dalam program vaksinasi COVID-19. Baik, di sini akan melanjutkan penjelasan dari Bu Putri tentang infografis dari kelompok kami. Di sini saya akan melanjutkan tentang sanksi jika PNS mudik. Tujuan dari adanya sanksi atau aturan ini adalah untuk mencegah penyebaran dari COVID-19. Hal ini, adanya sanksi ini sesuai dengan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin CPNS atau disiplin PNS. Jadi, apa sih sanksinya ketika para PNS melaksanakan mudik? Yang pertama adalah ada sanksi tingkat ringan. Tingkat ringan ini seperti teguran lisan, teguran tertulis, pernyataan tidak puas secara tertulis. Lalu ada tingkatan yang kedua yaitu tingkat sedang. Yang pertama adalah penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun, dan yang terakhir adalah penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Lalu, tingkat yang ketiga adalah tingkat yang sangat berat atau tingkat yang paling tinggi atau tingkat yang paling berat. Yang pertama adalah penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun. Yang kedua, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setinggi lebih rendah. Yang ketiga adalah pembebasan dari jabatan. Yang keempat, pemberhentian dengan tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Dan yang terakhir, pemberhentian secara tidak hormat sebagai PNS. PNS dilarang mudik tapi boleh keluar kota dengan syarat menunjukkan surat tugas yang ditandatangani minimal pejabat setingkat eselon 2, menunjukkan hasil negatif corona, menunjukkan identitas diri yang sah dan masih berlaku, melaporkan rencana perjalanan meliputi A. Jadwal keberangkatan, B. Jadwal pada saat berada di daerah penugasan, dan C. Jadwal kepulangan. Beberapa himbauan yang tetap harus dilaksanakan yaitu menggunakan masker saat di luar ruangan, menjaga jarak aman saat berinteraksi, menyampaikan informasi positif dan benar, mengajak masyarakat untuk tidak mudik, mengajak masyarakat untuk saling membantu sosialisasi pembatasan jarak, memberikan contoh dan mempromosikan perilaku hidup bersih dan sehat. Tetaplah terapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Kebersamaan tak harus dengan bertatap muka. Marilah kita tunda mudik demi kebaikan bersama.